Makasih Tuhan, terima kasih. Apa yang sempurna yang Kau kerjakan 2000 tahun yang lalu untuk kami. Singkapkan Tuhan, singkapkan Tuhan, singkapkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan. Supaya kami semakin hari, semakin kuat, semakin kokoh, semakin berakar, semakin bertumbuh, semakin berbuah-buah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya dan dikasih Tuhan katakan amin. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan Mei, betul ya? Jadi tidak terasa kita sudah akan melewati bulan ke-5 di bulan ini. 2 minggu yang lalu saya khotbah tentang menyadari Yesus yang hadir di dalam hidup kita. Menyadari Yesus yang hadir di dalam hidup kita. Kenapa tema ini saya angkat? Karena kebanyakan kita tidak sadar bahwa Yesus itu selalu hadir. Katakan selalu hadir. Selalu ada di dalam hidup kita. Jadi kadang orang percaya itu tidak tahu bahwa Yesus itu ada di dalam setiap kita. Rohnya itu ya. Jadi dulu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada semua orang. Dan hari ini dia ada di dalam kita. Roh Kudusnya itu, jadi Yesus yang adalah Roh Kudus itu. Jadi Yesus yang dulu 2000 tahun yang lalu itu sudah naik ke sorga. Dan sekarang lewat Roh Kudusnya dia tinggal di dalam kita. Nah dia sekarang hadir dalam hidup kita. Katakan hadir. Katakan hadir. Nah 2 minggu yang lalu saya khotbah tentang di sebelah kanan. Ya, kalau masih ingat ayatnya Matius pasal 25 gitu ya. Waktu murid-muridnya menebarkan jala mereka, ya, waktu mereka lihat Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Mereka seperti orang yang hilang harapan. No hope. Mereka seperti ditinggalkan. Lalu mereka kembali ke profesi yang lama sebagai seorang nelayan. Mereka diutus menjadi penjala manusia, lalu mereka kembali lagi kepada hidupnya yang lama. Anda dan saya sudah diberi identitas yang baru, jangan kembali ke hidup yang lama. Anda sudah jadi orang benar, jangan mau lagi kepada kehidupan yang lama. Anda sudah dibenarkan, sudah disucikan, dikuduskan. Jangan mau lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Jangan lagi lempar jalamu ke sebelah kiri, tapi lempar jalamu ke sebelah kanan. Kanan itu bicara apa minggu lalu? Berkat, blessing. Kanan itu bicara tentang apa? Favor of God, kebaikan-kebaikan Tuhan. Kanan itu bicara tentang apa? Kanan itu bicara tentang righteousness, kebenaran. Anda dibenarkan. Ada orang berdosa. Lalu mereka datang seperti orang benar. Seperti orang kudus. Siapa itu? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Betul? Mereka adalah orang berdosa. Kenapa mereka orang berdosa? Karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Tapi kita adalah orang-orang yang benar. Amin. Jangan mau lagi datang sebagai orang berdosa.
Jangan mau lagi lempar jalamu ke sebelah kiri, lempar jalamu ke sebelah kanan. Jangan lagi mau berkata, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa ini, celakalah aku orang berdosa. Arti mengerjakan keselamatan itu, artinya adalah Anda melempar jalamu ke sebelah kanan. Anda datang sebagai orang benar, bukan lagi sebagai orang berdosa. Anda datang kepada Tuhan, Anda berkata, Tuhan terima kasih hari ini Tuhan dan selama-lamanya. Aku sudah dibenarkan, disucikan, dikuduskan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Aku orang benar. Aku anakmu Tuhan. Amin. Amsal pasal 17 ayat 15. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar. Apa katanya? Kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, lalu datang sebagai orang berdosa, itu kita sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Di mata Tuhan adalah kekejian. Saya dan Anda sudah dibenarkan, disucikan dan dikuduskan. Jangan lagi datang sebagai orang berdosa. Anda tidak memuliakan Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib bagi Anda. Kalau Anda masih berkata, aku tidak layak Tuhan. Aku tidak layak Tuhan, aku orang berdosa. Lalu, tidak cukup Yesus itu mati di atas kayu salib bagi kita 2000 tahun yang lalu. Tidak cukup untuk menyucikan, menguduskan, dan membawa kita jadi orang-orang benar. Sampai hari ini saya sering berjumpa dengan banyak orang percaya. Dia tampil dengan dirinya sendiri. Lalu dia mengakui dia adalah orang berdosa. Bagaimana, Pastor? Kan sampai hari ini kita berdosa. Sampai hari ini kita hidup dengan dosa. Bagaimana disebut dengan sebagai orang benar? Sekali lagi Anda tidak ngerti Injil. Anda tidak ngerti kabar baik. Kalau Anda tidak tangkap ini. Gimana Yesus yang tidak berdosa itu dijadikan berdosa? Kebenaran itu oleh karena iman. Katakan oleh karena iman. Bukan oleh karena perbuatan. Anda dibenarkan bukan oleh karena perbuatan, tapi oleh karena imanmu kepada Yesus. Abraham diberkati oleh karena iman. Disebut sebagai apa? Bapak orang benar karena apa? Karena iman. Bukan oleh karena perbuatan. Anda tidak ngerti Injil. Anda tidak ngerti kabar baik. Kalau Anda sampai hari ini masih lempar jalamu ke sebelah kiri. Anda tidak memuliakan nama Tuhan. Kalau sampai hari ini Anda bilang Anda orang berdosa. Sekali lagi, kalau masih seperti itu, apa artinya Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu? Renungkan ini, pikirkan ini. Galatia pasal 5, Galatia pasal 4. Ayat 5, 6, dan 7. Galatia pasal 4, ayat 5, 6, dan 7. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak,
maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi Yesus mati di atas kayu salib itu bukan cuma bawa kita dari neraka ke sorga, tapi juga Dia ubah identitas kita yang dulu adalah hamba, sekarang menjadi anak. Kita panggil Dia Bapa. Jadi siapa Bapamu? Pencipta langit dan bumi. Siapa Bapamu? Bukan Pak Reva, pencipta langit dan bumi. Setiap kita punya bapak-bapak kandung yang terbatas. Tapi setiap kita yang percaya, kita punya Bapa di sorga. Bapa pencipta langit dan bumi. Siapa Bapa kita? Pencipta langit dan bumi. Siapa Bapa kita? Waktu kita tahu kita punya Bapa pencipta langit dan bumi. Kemanapun kita pergi, kita tidak pernah takut. Kemanapun kita pergi, kita tidak pernah khawatir. Apapun kondisi dan keadaan, kita tidak perlu khawatir. Siapa Bapamu? Pencipta langit dan bumi. Amin. Jadi Dia buat kita punya identitas yang baru. Identitas anak. Lalu kita panggil Dia Aba Bapa. Dan karena kita anak, maka kita adalah ahli-ahli warisnya. Apa yang dimiliki Bapa, dimiliki oleh anak. Luar biasa. Kalau kita tangkap ini, kalau kita ngerti ini, kita tahu bagian hidup kita. Amin. Amin. Jadi siapa Bapak kita? Pencipta langit dan bumi. Karena kita anak, kita adalah ahli warisnya. Mari kita buka Matius pasal 15. Kita coba lihat bagian ini. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya bacakan untuk kita semua, Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Jadi dikatakan ada seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nubuatan orang Yahudi lah yang panggil Yesus, yang tahu Yesus anak Daud. Karena mereka tahu nubuatan itu. Tapi ini perempuan Kanaan, dia panggil Yesus anak Daud. Dia orang Kanaan, tapi dia datang sebagai orang Israel, orang Yahudi. Dia datang dengan tidak apa adanya. Lalu coba lihat apa respon Yesus. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Jadi waktu dia datang dengan tidak apa adanya, no respon.
Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Terus ayat berikutnya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi sekarang dia panggil Yesus, Tuhan, tolonglah aku. Tidak ada lagi anak Daudnya. Dia tampil apa adanya. Dia datang apa adanya sama Yesus. Dia datang sebagai orang Kanaan. Dia datang apa adanya sama Yesus. Coba lihat sekarang. Tetapi Yesus menjawab. Nih ada jawaban. Ada respon. Kalau tadi no respon. Tuhan mau engkau datang apa adanya. Tuhan mau engkau datang dengan apa? Tebar jalamu di sebelah kanan. Datanglah sebagai orang benar. Bukan lagi datang sebagai orang berdosa. Yesus berkata apa? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Apa ini maksudnya? Anak-anak itu bicara tentang orang Israel, bicara tentang orang Yahudi. Anjing itu non-Yahudi, di luar orang Yahudi. Kita semua ini di luar orang Yahudi. Anjing yang tidak layak sebenarnya terima apa? Roti itu. Tapi bersyukur Israel itu tidak percaya Yesus. Masih banyak orang Israel itu tidak percaya kepada Yesus sehingga di luar Yahudi kita dicangkokkan. Kita boleh terima. Itulah kabar baiknya. Jadi kita boleh makan roti itu. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Coba lihat lagi apa kata perempuan itu. Benar Tuhan. Lagi-lagi dia tidak pakai anak Daud. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia datang apa adanya. Dia ngerti maksud Yesus. Dia ngerti dia bukan orang Yahudi. Dia ngerti dia orang non-Yahudi. Dan dia berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Coba. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Waktu engkau datang apa adanya. Waktu engkau tebar jalamu ke sebelah kanan, kesembuhan itu terjadi. Pemulihan itu terjadi. Amin. Amin. Kita harus ngerti apa yang Yesus udah lakukan di atas kayu salib. Kita harus memuliakan Tuhan Yesus yang sudah disalibkan itu, yang sudah mengerjakan segala-galanya untuk kita. Jangan lagi engkau berkata, aku orang berdosa. Jangan lagi seperti orang perjanjian lama yang berkata, celakalah aku orang berdosa. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Bukan cuma mati, tapi dia sudah bangkit.
Dia sudah naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sudah selesai. Tetelestai. It is finished. Jadi kalau sudah selesai, kita tuh kadang seperti itu ya. Lagi makan, terus bonnya sudah ada yang bayar. Kita masih mau bayar. Padahal sudah lunas dibayar. Itu namanya bego. Betul nggak? Datanglah sama Tuhan sebagai orang benar. Karena yang membenarkan engkau adalah Bapamu di sorga. Siapa Bapamu? Pencipta langit dan bumi. Roma pasal 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi bukan karena hukum Taurat. Janji yang kepada Abraham itu diberikan kepada siapa? Siapa keturunannya itu? Siapa keturunan Abraham? Saya dan Anda. Hah? Siapa keturunan Abraham? Enggak lah, saya keturunan lumban gaul. Coba baca Galatia pasal 3. Atau saya keturunan Tan. Tan apa? Seitan. Tan Cekin. Enggak tahu saya nama siapa itu ya. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah mirip Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi siapa keturunan Abraham? Saya dan Anda. Kita semua. Jadi sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa apa? Bahwa ia akan memiliki dunia. Katakan saya akan memiliki dunia. Karena saya adalah keturunan Abraham. Waktu saya peluk anak saya satu-satu, saya berkata, kamu pasti memiliki dunia. Kamu pasti jadi orang hebat. Kamu pasti jadi orang benar. Kamu pasti jadi orang luar biasa. Kamu pasti jadi berkat. Karena apa? Karena ayat ini. Amin. Karena kita adalah keturunan Abraham. Siapa yang tulis? Firman Tuhan. Tuhan sendiri yang tulis untuk kita. Janjinya kepada Abraham. Janji itu juga untuk kita, keturunan Abraham. Amin. Amin. Jadi waktu kita ngerti bahwa Yesus itu bukan cuma sekedar mati di atas kayu salib. Kita terima keselamatan. Keselamatan itu adalah soso. Inilah sosonya itu. Bahasa si keselamatan itu adalah soso. Inilah arti soso itu. Identitas Anda diubah dari hamba jadi anak. Kalau sudah jadi anak, jangan mau lagi jadi hamba. Jadilah anak yang seutuhnya. Yang tahu suara Bapaknya. Yang ngerti apa kemauan Bapaknya. Yang ngerti bahwa kita berhak
terima waris. Yang ngerti bahwa kita berhak terima janji Allah. Bahwa kita memiliki dunia. Kemana Tuhan mau utus kamu, itulah duniamu. Engkau seorang siswa, itulah duniamu. Engkau akan memiliki dunia itu. Kalau engkau ngerti itu, engkau akan tampil sebagai anak yang memiliki dunia. Maka engkau akan jadi terang dimanapun kau berada. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Ini arti kepala bukan ekor. Naik tidak pernah turun. Kita bukan orang dunia yang mengaku hidupnya seperti roda katanya. Kadang naik, kadang turun. Amin, amin. Aduh ya Tuhan. Itu karena terlalu banyak dengar kata-kata motivasi. Bukan dengar firman Tuhan. Jadi akhirnya kata-kata motivasi pun diamenkan. Janji Tuhan itu naik dan tidak turun. Bukan naik turun. Terus kita amenkan, sudah jadilah menurut imanmu. Saya dan Anda memiliki dunia. Katakan saya memiliki dunia. Kasih tahu kanan dan kirimu, kamu juga memiliki dunia. Kalau engkau mahasiswa, dimanapun kau berada, prestasimu pasti bagus. Karena itu janji Tuhan, engkau memiliki dunia. Kalau engkau bekerja, pasti engkau kerja punya nilai the best. Orang akan lihat caramu bekerja. Engkau akan lihat orang-orang tiru caramu kerja. Cari tahu gimana caranya engkau jadi hebat seperti itu. Engkau akan bersinar. Yesus menginginkan aku bersinar bagi Dia. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Lilis tidak tahu lagunya? Oh, tidak pernah sekolah minggu dulu ya? Harusnya langsung jawab, ya lain kali ya. Enggak tahu Lis ya? Tahu Pak. Iyalah, kan barusan dengar. Iya kan barusan dengar kan? Jadi tahu enggak? Tahu lah, kan barusan dengar. Gimana kamu ini? Jadi saya kan sudah nyanyi tadi. Ah kau ini. Iya kan? Jadi tahu enggak lagunya? Roma pasal 4:13 tadi, ayo kita baca sama-sama sekali lagi. Dan saya undang semua pemain musik dan yang melayani maju ke depan. Jangan mau lempar lagi jalamu sebelah kiri. Lempar jalamu di sebelah kanan. Ingatlah engkau adalah orang-orang benar oleh karena pekerjaan Kristus di atas kayu salib. Makanya ya, kita lakukan perjamuan kudus itu supaya kita ngerti siapa kita di hadapan Tuhan. Kita ada anak, bukan lagi hamba. Anak yang berhak terima janji-janji Allah. Anak yang berhak terima warisan dari Allah. Yaitu kita memiliki dunia. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Ayo baca sama-sama, 1, 2, ya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa memiliki dunia?
Kalau hidup kita sakit-sakitan, Tuhan pasti sembuhkan kita. Tuhan pasti pulihkan kita. Keselamatan Dia beri, dunia beri. Masakan kesembuhan Dia tidak beri. Bagaimana kita memiliki dunia? Kalau hidup kita bangkrut, jangan takut. Tuhan ganti lebih dari apa yang pernah kita miliki. Ayub, Tuhan kasihi lebih dari kita pun. Ya, Ayub disebut tidak sebagai anak Allah? Belum, Yesus belum mati di atas kayu salib. Tapi saya dan Anda hidup setelah Yesus mati di atas kayu salib. Kita lebih dari Ayub. Kita sangat diberkati. Amin. Kita memiliki dunia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Bila firman-Mu itu menjadi kemenangan bagi kami. Membuat kami mengerti bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kami. Bahkan lebih dari keselamatan itu, kami menerima soso itu Tuhan. Menerima segala yang Engkau janjikan kepada Abraham. Janji menjadi ahli-ahli waris-Mu. Janji bahwa kami memiliki dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak.